Udah. Lightning sound udah beres. Ini kenapa diarahin sini sih? Ya, kedengeran Om. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat semuanya. Baik Anda keluarga besar Philadelphia Praise Center maupun Anda yang mengikuti program ini. Good morning. How are you all? My brothers and sisters, PPC family, or whoever and wherever you are that watch this program. Hari ini hari yang khusus di Amerika sekarang ini tanggal 16 Agustus tahun 2020. Kita memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Tapi bukan itu poinnya hari ini. Hari ini kita sama-sama kembali bertemu lewat online karena di luar ada hujan. PPC dalam beberapa minggu ini kita melakukan ibadah outdoor di park, tapi karena hujan jadi kita melakukan secara online. Mari kita siapkan hati kita. Let's prepare our heart. Just focus with the Lord dan datang dengan bebas. Datang tanpa beban, datang dengan keterbukaan. Just come before the Lord with an open heart, with all your condition. You don't need to hide your problem. Just bring to the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Ku datang memuji, ku sujud menyembah, sebab Kau yang layak, Kau di rumah, mari sama-sama kita katakan, Kau yang layak dipuji. Kau yang layak dipuji. Kau yang layak disembah. Ku datang memuji, ku sujud menyembah, sebab Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak dipuji. Yesus yang layak dipuji, Yesus yang layak dipuji, Yesus yang layak disembah. Ku datang memuji, ku sujud menyembah, sebab Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak dipuji. Katakan, Yesus yang layak, Yesus yang layak dipuji. Haleluya. Yesus yang layak disembah. Ku datang memuji, ku sujud menyembah, sebab Yesus yang layak, Yesus yang layak, Yesus yang layak dipuji, sebab Yesus yang layak, Yesus yang layak, Yesus yang layak dipuji. Sama-sama sekali lagi katakan, sebab Yesus
Yesus yang layak, Yesus yang layak, Yesus yang layak dipuji. Betapa beruntungnya kami Tuhan menjadi orang-orang yang dipanggil dan dipilih. Kami mau katakan dan kami mau sadari sekali lagi bahwa kami adalah orang-orang yang paling beruntung boleh mengalami kasih dan anugerah-Mu Tuhan. We are so blessed, Lord, that you call us and you choose us, Lord. From billion of people, you choose us. You choose me, you call me, Lord. Once again, we want to remember that we are a very blessed person because of your love, because of your grace. Anda yang di rumah, Anda yang sedang menyaksikan program ini, ayo hormati hadirat Tuhan. Tenangkan hatimu dan siapkan hatimu. Let's honor the presence of the Lord. Focus yourself and focus your heart for attending this online service. Kami minta kuasa-Mu Tuhan, pengurapan-Mu Roh Kudus turun atas kami yang melayani maupun setiap mereka yang mengikuti program ini. Setiap kuasa yang bukan daripada Kristus Yesus kami ikat, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Holy Spirit, anoint us who is here, and also anoint every heart, every person who watch this program. In Jesus' name, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Siapkan hati Anda, saudaraku. Saya akan memanggil Andi untuk memimpin kita dalam pujian penyembahan. Selamat pagi yang ada di rumah dan juga yang di sini. Sebelum kita masuk ke dalam penyembahan lebih lagi, before we go into worship more, let's read dari Alkitab kita dari Yesaya 41 ayat 10 from Isaiah 41 verse 10. Mari kita baca dan kita renungkan firman ini dari Yesaya 41 verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteousness right hand. Amen. Dalam bahasa Indonesia, Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Tuhanmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Amen. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari kita tenangkan diri kita lagi. Kita datang ke hadapan Tuhan. Let's close our eyes. We come to the Lord. Saya sendiri tahu bahwa ini saat-saat yang makin gak jelas. I know that this is the season for our certainty. But I know I worship the right God. Tapi aku tahu aku menyembah Tuhan yang benar yang akan selalu memberi pertolongan. They always give me help. Mari tenangkan diri kita. Kita datang di altarnya. Ya Tuhan. Ya Bila hati
berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altar. Bila hati terasa berat, Haleluya, yes Lord. tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Amin. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Saya ajak jemaat yang di rumah dan di sini, mari kita nyanyikan dengan suara senang. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku.
kesembuhan terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. You are so great to me. You are so great to me. Is our God. Sing with me, how great is our God, and all will sing how great is our God, how great is our God, how great our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. You are the name above all names. You're the name above all names. You are worthy. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. With our voices, dengan suara saja jemaat di rumah, mari kita nyanyikan. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will sing how great is our God, how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God, and all will see how great, and all will see how great, and all will see how great is our God. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu Tuhan. Good morning Lord, thank you again for your protection for us Tuhan. Tuhan, hari ini kami datang, kami siap menyembah-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu lebih lagi Tuhan. Now we come to worship you, to listen to your sermon. Open our heart, buka hati kami Tuhan Yesus, buka telinga kami Tuhan Yesus, dan kuasa jahat yang ada di rumah kami atau dimanapun kami mendengar ini Tuhan Yesus, kami jauhkan itu. We rebuke all the evil spirit that in our house and every place that we listen to this sermon. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus. We want to pray for Amaldo Tuhan Yesus. We're gonna share the sermon. Dalam nama Tuhan Yesus,
In Jesus' name we say amen. 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 Yes, minggu ketiga di bulan Agustus ini is a third week in the month of August. If you don't speak Indonesian, you can go to the information on the bottom of the comment side on the Facebook. So pagi hari ini saya mau sampaikan bahwa sungguh perjalanan kehidupan kita semakin hari semakin gak gampang, ya nggak? Dan saya diingetin bagaimana for the Indonesian of course, bagaimana selama 350 tahun, for 350 years, bagaimana bangsa Indonesia dijajah sama Belanda, lalu ada 3,5 tahun dijajah oleh Jepang, and from the history that I read katanya 3,5 tahun dijajah Jepang itu lebih berat dibanding dengan 350 tahun penindasan oleh Belanda. Ngebayang nggak? Jadi 3,5 tahunnya Jepang tuh parah banget gitu. Nah tapi Tuhan mengasihi perjuangan pahlawan-pahlawan di Indonesia hingga our founding father Bapak Soekarno dan Hatta dengan berani menyatakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 45. Nah, sekarang ini tanggal 16 Agustus, kita merayakan 75 tahun Indonesia merdeka di tengah pandemi seperti ini. Dan saya diingetin, kalau Tuhan bisa menolong Indonesia selama ratusan tahun dan hingga bisa memasuki babak baru kehidupan, saya percaya juga bahwa masa-masa sulit yang kita hadapi sama-sama baik di Philadelphia, baik Anda di Amerika maupun di seluruh dunia ini, just trust the Lord. Tuhan akan membawa kita untuk melewati masa-masa sulit ini. Nah, setelah kebaktian ini bagi Anda yang tinggal di Philadelphia, Anda bisa mengikuti perayaan kemerdekaan Indonesia secara semi virtual. Ada informasinya nanti di Anda tinggal ke Facebook saya atau ke Facebook ada Kampung Indonesia Philadelphia. Di situ Anda bisa mengikuti live semi virtual acara perayaan 17-an. Oke? Nah, selama Agustus ini kita berbicara mengenai self improvement. Bagaimana kita mengembangkan diri kita. Nah, minggu lalu kalau Anda mengikuti bahwa salah satunya adalah kita harus merubah kebiasaan-kebiasaan kita. We need to change our habit. Nah, untuk 30 menit ke depan, bukan saya akan berbicara, saya akan undang rekan saya Jacob Wibowo yang akan berbicara mengenai self-improvement. Prepare your Bible, prepare your pen and pencil. Mari kita sambut saudara kita Jacob Wibowo. Silakan Pak Jacob. Ada. Thank you. Good morning. Oke, selamat pagi. Kita kembali lagi dalam kebaktian virtual kita pagi hari ini. Nah, saudara, pagi ini kita masih belajar tentang self improvement yang kita sudah pelajari 2 minggu ke belakang. Dan kita mau lanjutkan pagi hari ini, saudara. Kita mau belajar tentang pengembangan diri, bahasa Indonesianya ya. Kalau self improvement bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya pengembangan diri. Nah, ini hal yang penting, saudara. Ini hal yang cukup signifikan untuk kehidupan kita kalau kita mau dipercaya Tuhan untuk hal-hal yang besar, dipercaya Tuhan untuk kehidupan yang maksimal, saudara. Kita perlu mengembangkan diri kita. Nah, pagi hari ini saya mau ajak saudara semua kita yang di rumah, yang di sini, semua untuk belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang kita semua kenal, orang yang hebat banget, yang dipercaya Tuhan sesuatu yang besar banget. Satu tokoh yang membawa orang-orang pilihan ini keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Siapa dia? Dia adalah Musa. Musa ini hebat banget. Kalau orang Jewish menganggap Musa ini nabi yang terbesar. Ini orang yang terhebat, nabi yang pernah ada yang paling besar di dalam sejarah kerohanian mereka gitu ya, saudara.
Musa ini dipercaya Tuhan membawa bangsa pilihan Tuhan keluar dari Mesir untuk memasuki tanah yang sudah dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Yes. Nah, tapi saya pelajari sebelum Musa ini bisa dipercaya benar-benar pegang tugasnya Tuhan membawa keluar, Musa ini mengalami yang namanya self improvement dulu. Tuhan ini membawa Musa untuk Musa memasuki bagian-bagian dalam kehidupannya di mana dia harus mengembangkan dirinya. Nah, pagi hari ini ada 3 hal yang saya mau bagikan, yang mungkin seringkali kita juga bingung ya. Saya tuh mau self improvement yang kayak apa, mau dari mana, mau start dari yang apa untuk saya mengembangkan diri kita. Kayaknya saya sudah berkembang, ternyata yang berkembang badannya Tuhan. Ke kanan dan ke kiri. Tapi pagi hari ini menjadi guideline kita. 3 hal utama yang kita mau pegang, yang kita mau contoh supaya kita juga dipercaya hal yang besar sama Tuhan. Amin, saudara. Yang pertama ya saudara, kita mau buka dari Keluaran kedua ayat 9 sampai 10, saudara. Keluaran yang kedua ayat 9 sampai 10 ini berkata begini, saudara. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi itu dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya dia Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Ceritanya waktu itu Raja Firaun mengeluarkan perintah untuk membunuh anak laki-laki dari orang-orang Israel. Dia tuh paranoid, saudara. Firaun ini takut banget karena orang-orang Israel ini berkembang cepat, semakin banyak jumlahnya. Dia takut kalau satu hari bangsa Israel ini akan menggulingkan kekuasaan orang Mesir, mengambil alih tanah Mesir ini menjadi milik mereka. Nah, saking ketakutannya dikeluarkanlah perintah untuk membunuh anak-anak laki-laki ini. Dan apa yang terjadi kalau kita semua tahu ceritanya lah. Saya cuma mau recap aja. Ada seorang pasangan suami istri namanya Amran dan Yokebed. Ini papa mamanya Musa. Nah, sebagaimana orang tua, saya sendiri semua orang tua yang udah punya anak, Om Hani yang udah punya anak, dia akan merasa, anak saya mau dibunuh. Wah, nggak bisa. Saya harus melakukan sesuatu, ya, untuk anak ini selamat. Nah, ini yang dilakukan oleh Amran dan Yokebed. Ceritanya apa? Musa diselamatkan dengan cara dimasukkan ke dalam keranjang, saudara ya. Masukkan ke dalam keranjang, dialirkanlah Musa ini ke sungai, saudara. Dan apa yang terjadi pada saat dialirkan? Tahu-tahu ini semua saya percaya ini karena perkenanan Tuhan, saudara. Bisa-bisanya Musa ini landing di tempatnya putri Firaun. Ya. Ini semua karena Tuhan. Ya. Saya belajar luar biasa banget. Musa landing, akhirnya singkat cerita lah ya, saudara. Singkat cerita Musa ini akhirnya tinggal di istana raja ini. Istana putri Firaun ini diangkat menjadi anak. Saya percaya Musa belajar membaca, belajar menulis, dia menerima pendidikan yang terbaik lah. Ya. Di istana dia mendapatkan pendidikan pengetahuan yang the best of the best. Betul nggak, saudara? Cara perang yang baik, cara bela diri yang baik, semuanya. Nah, saya lihat ini adalah cara Tuhan. Sebelum Musa dipercaya untuk menjadi orang yang hebat, membawa tugas yang besar, mempercayai hal yang besar, dia disiapkan dulu sama Tuhan untuk belajar pengetahuan. Ini hal yang pertama. Kita kalau mau dipercaya Tuhan untuk sesuatu hal yang besar, maksimal, kita pengen kehidupan kita maksimal, sukses, yang pertama, ingat-ingat saudara, ini buat guideline kita, bahwa kita harus mengembangkan diri secara intelektual, saudara. Secara pengetahuan, saudara. Pengetahuan ini penting, saudara. Musa belajar membaca, menulis sampai dia bisa menulis 5 kitab Torah, 5 kitab perjanjian lama di tempat kita, saudara. Musa nulis. Ini semua karena Musa belajar, dia tahu cara menulis yang baik dan macam-macam, saudara. Saya ini orang yang percaya satu quote yang berkata bahwa knowledge is power. Ya. Pengetahuan itu adalah power, adalah kekuatan, saudara. Saya melihat orang-orang yang sukses di satu bidang, di satu hal, misal apapun itu orang-orang yang memiliki pengetahuan yang hebat tentang hal tersebut, saudara.
Kalau saudara mau hebat di bidang yang saudara geluti, saudara harus meningkatkan intellectual intelligence-nya kita. Pengetahuan kita harus ditingkatkan. Amin, saudara. Kalau saudara memilikinya, saudara akan menjadi hebat. Seperti Musa, ini yang pertama yang saya mau bagikan. Kita harus mengembangkan intellectual intelligence-nya kita. Kita harus mengembangkan pengetahuannya kita, saudara. Ini yang pertama. Nah, Alkitab ini berkata gini, saudara. Amsal 3 ayat 13 sampai 15 berkata, berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, hasilnya melebihi emas, ia lebih berharga dari permata. Apapun yang kau inginkan tidak menyalainya. Hebat gak? Ini Alkitab yang tulis bahwa kita punya kepandaian, kita punya kepengetahuan. Apa ya? Kita lebih dari perak, lebih dari emas, kita lebih berharga dari permata. Bahkan apa yang kita pinginkan itu nggak sebanding. Berarti yang namanya pengetahuan ini memang powerful, hebat banget. Saya dorong kita semua. Kalau kita pengen mimpi berhasil, mimpi dipakai Tuhan, mimpi untuk melakukan hal yang maksimal di dalam kehidupan kita, yang pertama ini kita mesti belajar kembangkan terus pengetahuan kita. Jangan pernah kita berpikir untuk berhasil kalau kita sendiri males-malesan, sudah merasa cukup dengan apa yang ada. Kalau saudara misalkan saudara chef misalkan, kalau saudara harus terus dong, kalau saudara punya restoran, saudara harus terus belajar, cari buku-buku kayak belajar dari chef lain, belajar dari pengusaha lain yang hebat, gimana untuk berkembang. Kalau kita misalkan di sini ada teman kita Andi, dia seorang IT, gitu ya, dia komputer, dia juga harus belajar terus, apalagi komputer saudara, ya tiap detik, tiap hari bahkan berubah terus. Kalau dia nggak kecap, nggak mengembangkan pengetahuannya, dia akan ketinggalan. Bapak rumah tangga, ibu rumah tangga juga sama, harus belajar dong dari buku, dari sekarang ini gampang saya, nggak mau baca, males baca, dengerin YouTube, lihat YouTube, belajar banyak. Tapi yang terjadi banyak YouTube kita pakai untuk apa? Nonton gosip-gosip, belajar drama Korea, belajar drama Chinese, film silat serian, dan bahkan TikTokan. Ya itu saudara. Ini yang seringkali kita pakai YouTube ini menjadi sarana yang boleh sih, tapi ya kalau bisa kita lebih daripada membuat entertainment. Bayangin saudara, HP kita ini, HP yang kita punya ya, itu aja mesti diupdate loh saudara. Tiap berapa kali, berapa bulan, berapa minggu, aku nggak tahu ya, beda-beda ya. Itu kalau nggak diupdate apa yang terjadi? Nge-hang, stuck. Itu, berhenti nih, di slide, nggak mau slide, giliran nggak di slide sendirian, dipencet nggak mau buka, giliran nggak dipencet nanti buka sendiri. Itu seperti kita, kalau kita nggak mau berkembang, kita nggak mau update pengetahuan kita di dunia yang terus berubah terus seperti sekarang, kita akan apa saudara? Nge-hang, akan error, kita sendiri akan stuck, kaget saudara. Nggak mau dong ya, kita mesti harus terus catch up. Kita koreksi diri kita pagi hari ini, sudah belum kita ini memiliki keinginan untuk lebih lagi dalam pengetahuan kita, dalam intelektual kita. Seringkali yang saya dengar banyak orang-orang yang udah umur ya, yang sudah umur gitu, yang udah agak tua gitu, mereka selalu bilang gini, nggak usah kalau dengerin namanya berkembang, belajar lagi lah, apalagi sekolah lagi, itu lebih lagi tuh saudara. Baca buku lagi, itu kayak udah nggak penting. Saya nggak penting lah, saya udah tua, saya udah nggak ada energi lagi. Yang penting besok bangun jam 3:30 pagi, jam 5 dijemput, ke pabrik, pulang sore, ke pendawa beli makan, siapin makan, besok gitu. Puterannya gitu terus. Sampai teman saya yang dari Surabaya berkata, urepe ngono-ngono ae. Artinya apa tuh? Artinya hidupnya gitu-gitu aja. Urepe ngono-ngono ae. Gitu. Tak iya, tambahin tak iya, orang Madura itu. Blasteran Surabaya Madura saudara ya. Itu kalau orang sudah tua sering kali saya dengar gitu saudara. Ngono-ngono ae. Saudara mau ngono-ngono ae? Saudara mau tak iya? Gitu terus hidupnya sampai Tuhan panggil. Rutinitasnya pagi siang sore gitu terus. Kalau saudara
berasa bahwa saya udah tua, nggak mungkin. Saudara, saya ingetin. Musa dibawa Tuhan pertama kali bawa orang orang Israel keluar dari Mesir umur piro? Umur berapa? 80 tahun. Dia udah aki-aki, udah kakek-kakek. Dia baru start melakukan pekerjaan yang super besar sepanjang sejarah umat manusia ini. Dia baru start umur 80. Ya, saya senang banget makan yang ayam-ayam di Amerika ini. Sejak saya datang ke Indonesia tidak ada yang bisa menyamai rasa ayam di Indonesia kecuali ayam ungkong. Artinya ayam KFC yang jual ungkong-ungkong. Ini ayam dahsyat, saudara. Enak banget, ya, saudara. Empuk dan rasanya top. Siapa orang yang bikin ini? Yang bikin ini orang tua, aki-aki. Kalau kita lihat patungnya aja pegang tongkat, saudara. Rambut putih, jenggotnya putih. Kolonel Sanders namanya. Dia ini mulai pertama kali sukses di meledak produknya dia ini setelah dia mengalami gagal dan dia belajar terus. Umur berapa dia mengalami sukses? 70, saudara. Wah, berarti kalau saudara masih di bawah umur 70 dan 80, jangan pernah Anda ngomong tua. Jangan pernah Anda bilang sama udah nggak bisa lagi belajar, dah tua lah, nggak perlu lah. Ya, saudara, saya kasih semangat untuk kita semua terus belajar. Nah, sebaliknya, saya sering kali mendengar anak-anak muda yang bilang gini, saya mah masih muda hura-hura, tua kaya raya, kalau mati masuk surga. Ini mimpi, saudara. Sering kali saya berkata, saya masih muda, masih banyak waktu untuk saya nanti belajar begitu. Yang penting sekarang, mumpung saya masih muda, saya enjoy hidup ini. Ya, kerja memang keras kerjanya, wah. Tapi setelah kerja, duitnya dipakai, dikonsum untuk hal-hal yang tidak mempersiapkan masa depan kita. Dipakai untuk belanja-belanja hal-hal yang nggak karu-karuan. Saudara tahu sendirilah, setiap kita mengalami hal itu kan. Belanja-belanja yang tidak membangun untuk masa depan kita, saudara. Seringkali kita begitu, saudara. Ya, saudara. Hati-hati, saudara. Orang masih muda itu saya encourage ya. Saya tuh senang banget. Satu kali saya ditegur dengan kata-kata begini. Mumpung kamu masih muda, investasikan untuk leher ke atas. Waduh, ini kata-kata dalam juga nih ya. Investasikan uang gajimu, kerjamu yang berat keras itu, investasikan untuk leher ke atas. Mumpung kamu masih muda. Jangan kamu balik berpikir bahwa mumpung masih muda, santai-santai aja. Pakai investasi yang gak karu-karuan. Beli mobil, ganti mobil, beli ini, beli yang macam-macam lah ya saudara ya. Ayo, saya encourage untuk mumpung masih muda, kerja, duit simpan. Buat apa? Investasikan buat belajar. Untuk ambil sekolah, ambil kelas-kelas, ambil saudara, untuk skill kita berkembang, saudara. Amin, saudara. Jadi perkembangan pengetahuan itu nggak cuma untuk muda, nggak cuma untuk tua. Selama kita masih bernapas, selama kita masih hidup, ini hal yang pertama yang kita harus kembangkan terus, bahwa kita harus mengembangkan diri secara intelektual. Amin, saudara. Yang kedua, Musa itu diceritakan di Keluaran 2 ayat 11 sampai 12. Musa diceritakan di Keluaran 2 ayat 11-12 berkata, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya lah orang Mesir itu dan disembunyikan mayatnya di dalam pasir. Diceritakan di sini bahwa Musa bertambah besar, tambah dewasa, tambah pintar pasti kan, saudara. Dia sudah mengenyam pendidikan, tidak bodoh dia tahu bahwa dirinya itu bukan orang Mesir. Dikatakan di sini bahwa setelah Musa telah dewasa, ia melihat keluar mendapatkan saudara-saudara. Jadi dia tahu bahwa saya ini bukan orang Mesir. Saya ini orang Ibrani. Dia udah mulai ngeh, saudara. Makanya dia mulai begah. Dia nggak kuat lihat orang Ibrani ditekan, disiksa, kalau kerja paksa di luar dipukulin sama orang Mesir. Satu kali emosinya dia memuncak. Istilahnya hari itu Musa menjadi kaum sumbu pendek, kalau orang Indonesia bilang ya. Sumbunya udah
meledak, dar, marah dia. Ada orang pukul saudaranya, orang Ibrani, dia hajar, dia matiin, dia kubur di bawah pasir. Dan kalau saudara baca ceritanya terus, akhirnya Firaun marah. Firaun pasti marah lah. Kita juga anak kurang ajar, anak angkat, kelakuannya bunuh orang, ada segitu ya. Dikejar-kejarlah dia. Dikatakan bahwa Firaun berikhtiar untuk membunuh Musa. Saking takutnya, Musa melarikan diri ke tanah Midian. Di situ dia akhirnya tinggal untuk 40 tahun. Keluaran 3 ayat 1 berkata begini. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba siapa? Yitro, mertuanya imam di Midian. Ya, berarti setelah Musa lari dari Mesir, dia landing di Midian. Dia menikah dengan anaknya Yitro. Dia jadi menantunya Yitro. Dan dikatakan di sini bahwa Musa kerjaannya sekarang apa, saudara? Menggembalakan kambing domba, alias angon wedus. Nah, kalau kita orang Jawa, angon wedus. Kita ya tahu lah, orang kalau angon wedus itu di Indonesia tuh kerjaan yang rendahan lah. Istilahnya ya, nggak ngangkat. Kalau teman saya bilang, nggak ngangkat kerjaan seperti Nilainya itu. nggak ngangkat. Nilainya tuh nggak ada. Nah, Musa dari seorang yang hebat, seorang pangeran, Ya. saudara bayangin, di istana pakai AC, lampu nggak tahu lah zaman dulu tuh AC-nya bagaimana lah ya. Itu orang mungkin kipas-kipasin gini terus, kerjaannya di layar cuma kipas-kipasin Musa gitu ya. Keluar dari istana di padang gurun, saudara, yang panasnya pol banget, menggembala domba, mandiin kambing. Kalau kambingnya harus ambilin tainya, ya. Kandangnya domba harus dibersihin, dicuci, isinya, campur-campur lah ya, isinya pokoknya bercampur-campur yang sedap-sedap itu semua yang dia nggak pernah pegang. 40 tahun pertama dia pegang hal yang bersih, dia pegang pedang, dia pegang ballpoint, dia pegang yang hebat-hebat komputer. Zaman dulu nggak tahu komputer kayak apalah ya, tapi sekarang pegang seperti itu, jelek, nggak ada nilainya. Tapi ternyata saya pelajari inilah cara Tuhan untuk next 40 years buat Musa sebelum punya dipercaya untuk bawa bangsa Israel. Ini 40 tahun pembelajaran. Tuhan mau Musa mengembangkan emosional. Ini yang kedua, Tuhan mau Musa berkembang secara emosional, yaitu kesabaran. Ini hal yang kedua yang saya mau bagikan tentang kesabaran. Kesabaran ini gampang susah. Orang pada saat orang lain mengalami masalah, mengalami apa ya, saudara ya, yang nggak enak gitu, kita bisa bilang sabar ya, sabar. Tuhan Yesus menolong. Betul? Orang lain bisa dibilangin kalau kita pas kena sendiri, Ya. kita sendiri, marah langsung, saudara. Yaitu orang lain bilang sabar, dia bisa bilang, kamu ngomong sabar, kamu nggak ngerasain. Wah, sabar itu gampang susah, saudara. Ya, apalagi di zaman yang face speednya ini puanter banget di dunia sekarang ini, saudara. Segala hal maunya orang cepat. Kalau orang mau sesuatu hasilnya tidak cepat, orang itu akan emosi, akan marah. Betul, saudara? Zaman ini kalau kita nggak mengembangkan emotional intelligence kita, ya, nggak mengembangkan kesabaran kita bisa edan, kita bisa masuk dalam pusaran orang-orang gila ini, saudara. Ya. Satu kali saya di sini pernah siarkan dulu ya, ada seorang bernama Daniel Goleman. Ini seorang psikologis hebat lah ya. Dia pernah bikin buku yang namanya Emotional Intelligence tentang kesabaran. Dia berkata bahwa orang-orang sukses itu kebanyakan orang-orang yang memiliki emotional intelligence yang tinggi. Orang-orang yang memiliki kesabaran, dikatakan di situ kesabaran itu membuat orang menjadi bisa berpikir dengan jernih. Kesabaran itu bisa membuat orang bisa jadi tahan uji, saudara. Ya, kesabaran itu, saudara, membuat orang jadi nggak mudah goyah saat diterpa permasalahan hidup. Dan orang-orang yang memiliki kesabaran, most likely kebanyakan ini orang itu pada saat orang itu jatuh bangun dalam kehidupan, dia akan lebih cepat bangun, lebih cepat bangkit ketimbang orang-orang yang mempunyai kesabaran rendah, saudara. Ya. Dan riset membuktikan, riset ini ditulis di situ ya, saudara. 70% dari presiden Amerika, ya 70% kesamaan yang terbesar dari mereka adalah apa? Mereka mempunyai emotional intelligence yang sama. Mereka mempunyai kesabaran yang sama, yang tinggi. Presiden-presiden Amerika.
Dan ditulis juga dari 500 top perusahaan di dunia, pemimpin-pemimpinnya atau pendirinya, foundernya, CEO mempunyai hal yang sama. Kesamaannya adalah mereka mempunyai emotional intelligence yang baik. Nah, kalau kita mau jadi orang sukses, dipercaya Tuhan, ini yang kedua yang harus kita tekankan juga. Ini yang seringkali kita lost dalam kehidupan kita. Kita harus mempunyai emotional intelligence atau kesabaran yang tinggi. Alkitab berkata gini, kalau kita sabar, Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Ya. Pahlawan udah hebat, bagaimana orang sabar lebih dari pahlawan, saudara. Bagaimana kita pagi hari ini? Sudah jadi orang yang sabar, atau berusaha sedang menjadi orang sabar, atau nggak mau jadi orang sabar? Apa pada saat teman kita senggol sedikit kita langsung marah, ngapain lu senggol-senggol gua? Nah, atau orang lain injek kaki ya sedikit, ngapain lu injek-injek, bisa mata lu di mana? Nah, gitu kan biasa kan? Atau ini yang saya sering dulu, saya udah minta ampun sama Tuhan, dulu waktu saya masih di Indonesia lah ya, masih sekolah, kalau dilihatin orang saya nggak senang, saudara. Bisa saya langsung samperin dia, saya pukul, bisa, saudara. Cuman dilihatin aja, itu karena pergaulan saya, teman-temannya begitu, jadi saya kebawa. Padahal saya ini kan orang baik-baik, dilahirkan dari keluarga baik-baik, saudara. Ya, karena pergaulan yang salah itu merusak kebiasaan yang baik, saudara. Akhirnya saya begitu. Kita mungkin lihat, orang liatin kita bisa, apa lu lihat-lihat? Gua belah lu. Wah, orang dilihat kayak buah sih, saudara, ya, tinggal dibelah gitu. Ini ya, ngeri, saudara. Gak boleh, saudara. Ayo kita cek diri kita. Seringkali saya temukan orang-orang yang gitu, saudara ya. Gak sabaran, giliran marah-marah, giliran kita bilang kamu nggak sabar sedikit. Saya sering ya, hari-hari gini saya sering bilang teman saya, saudara saya, teman-teman yang saya temui, mbok sabar. Gak berguna lah kalian tuh ngamuk-ngamuk gitu. Gak usah diurusin orang-orang gila di luar bikin marah itu. Gak usah digubris. Anggap kalah nggak apa-apa. Daripada orang kita marah-marah sama orang di luar, nggak tahu orang kan banyak yang gila. Tahu-tahu kita dijedor-dor. Gara-gara kita harusnya nggak usah marah-marah, nggak ada gunanya. Benar, saudara? Seringkali orang bilang, saya udah lahir begini, nggak bisa saya berubah. Saya memang begini orangnya. Ya udah, ini orang-orang berarti tipe-tipe orangnya nggak mau dipakai Tuhan. Orang-orang yang nggak mau berkembang. Jadi hati-hati kita. Pengkhotbah 10 ayat 4 bilang gini, saudara. Pengkhotbah 10 ayat 4. Ini pegang buat kita semua. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Karena kesabaran mencegah kesalahan besar. Tuh, saudara. Karena kesabaran mencegah kesalahan besar. Firman Tuhan yang berkata, bukan saya loh ya, bahwa kalau kita menjauhi marah-marah, kita menjauhi gerusah-gerusuh gitu ya, saudara, kita akan dijauhkan dari kesalahan-kesalahan besar. Kalau kita sabar, kita nggak akan terjerembab atau kita akan dicegah dari kesalahan-kesalahan besar. Contohnya Musa, kalau dia sabar, tidak akan bunuh orang Mesir itu. Dia nggak akan dikejar-kejar sama Firaun mau dibunuh. Contohnya orang orang Israel yang dibawa Musa keluar untuk masuk tanah Kanaan. Dikatakan Alkitab, dia itu orang-orang tegar tengkuk. Orang-orang yang gak sabaran, selalu menyalahkan Musa, selalu menyalahkan Tuhan kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang dia mau. Ya, sudah baca sendiri. Sampai akhirnya apa? Semua yang keluar dari pintu gerbang Mesir di bawah Musa 2 juta dan lebih itu, ada yang masuk tanah Kanaan, cuman Yosua, Kaleb doang yang masuk, yang dipercaya masuk. Yang lain orang-orang itu yang tukang marah-marah, tukang ngamukin Musa, semua dimatiin, sudah. 20 tahun ke bawah boleh masuk. Karena mereka tidak terkontaminasi. Nah, yuk pagi hari ini, janganlah kita terkontaminasi dengan dunia ini, saudara. Dalam hal apa? Suka marah-marah. Jangan, saudara. Pagi hari ini, ayo kalau kita mau dipakai Tuhan, kita mau maksimal hidup kita, saudara. Kita harus bisa menjadi pribadi yang mengembangkan terus kesabaran kita, saudara. Yang pertama tadi, kita mesti improve, berkembang dalam hal intelektual. Yang kedua, dalam hal ini emosional. Kalau saudara di kanan kirinya ada teman, ada saudara, ada suami, ada istri, kitik-kitik dia, saudara. Bilang, saudara, sabar itu kitik-kitik. Sabar, nyebut. Kalau saudara kita bilang apa, istighfar, gitu ya, saudara. Ayo, jadi kita mau belajar. Itu yang kedua. Bahwa kita harus mengembangkan diri secara emosional, saudara.
Yang ketiga yang terakhir, saudara. Yang ketiga yang terakhir, Keluaran 3 ayat 2, karena waktu saya mau jump in aja biar cepat. Keluaran 3 2 5 6 ya. Keluaran 3 2 5 6. Saya bacakan. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, ini Musa, ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api, saudara, nggak angus, saudara. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dan kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Yang keenam, lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat ceritanya ini, Musa itu lagi angon wedhus menggembalakan domba di padang gurun, tahu-tahu dia tuh terbawa. Ini saya percaya ini semua perkenanan Tuhan dan lead dari Tuhan. Dia dibawa Tuhan sampai ke Gunung Horeb. Di situ tahu-tahu abrakadabra, out of nowhere, dia melihat semak yang menyala-nyala. Ngeri kan? Semak kok bisa menyala dan tidak terbakar, saudara. Dan apalagi yang lebih dahsyatnya lagi, semak itu bisa bicara. Kalau zaman sekarang orang yang begitu-begitu malah dicari. Ada mic-nya, ada speakernya, di mana ini? Saya sedang di prank. Zaman sekarang kan selalu itu kebanyakan YouTube itu kayak gitu, saudara. Saya lagi di prank nih. Ini semak berduri, nyala-nyala tapi nggak ada orangnya, bisa ngomong, ini pasti ada orang ngumpet ini pakai speaker. Tapi Musa enggak. Musa, lihat itu langsung tersungkur. Dia takut, dia tutup mukanya, saudara. Tutup mukanya dia karena dia takut. Tapi kalau saudara baca terus sampai Keluaran 3 ayat 11. Ini dahsyat, ini kita semua pengen. Keluaran 3 ayat 11 berkata, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kalian kan, saudara? Seperti sama temannya. Ngobrol, hei Mus, piye kabarmu? Yohan, apa aku? Teman kan gitu kan? Teman nggak lagi, oh Bapa di surga, saya teman saya mau, nggak gitu kan? Teman tuh informal, santai. Coba bayangin ya, saudara. Dari seorang yang takut nutup mukanya, dia bingung siapakah itu yang berbicara, sampai bisa hadap-hadapan muka, ngobrol santai seperti sama teman. Itu langsung atau ada prosesnya, saudara? Saya sih percaya itu ada prosesnya. Dari proses ngobrol, takut, nggak takut, mulai deket, ada tiap hari ngobrol. Ya, kalau teman tuh ngobrol terus ngobrol terus sampai kayak teman. Berarti tuh di sini ada perkembangan yang Musa alami, ada improvement yang Musa alami, saudara. Musa mengalami improvement dalam hal spiritual. Di sini kita lihat bahwa Tuhan menyiapkan Musa sebelum hal yang terbesar dipercayakan. Dia mau Musa mengalami perkembangan, improvement dalam hal spiritual. Saudara. Ini yang ketiga, yang terakhir yang saya mau bagikan, bahwa untuk kita bisa dipercaya Tuhan, maksimal hidup kita, sukses, percaya kalau kita harus improve dalam hal kerohanian kita. Tuhan gak mau kita hidup sebagai bayi rohani terus-terusan. Tuhan gak mau kita hidupnya tuh bayi terus, ya saudara. Ke gereja sih ke gereja, sudah baptis ikut doa sih ikut doa, pelayanan terus tiap minggu, gak pelayanan. Kayaknya sudah paling suci, ya. Giliran kesenggol sedikit, ada masalah sedikit, tak mau ke gereja. Giliran ada Tuhan mau ajak naik kelas, kasih satu tes, langsung marah-marah sama Tuhan. Yang paling keren banget, ini bayi baru lahir kemarin kan, saudara ya. Pada saat bayi rohani baru lahir, udah baptis dari kecil. Tapi pada saat kita pulang atau dari gereja, salaman sama pendetanya, shalom, kita liatin pendetanya, Pak pendetanya liatin orang lain, saudara, gitu, gak liatin dia. Sakitnya tuh di sini, saudara ya. Jadi dia gak mau lagi ke gereja.
Katanya dia bisa bilang katanya pendeta. Orang Kristen apaan? Gara-gara salaman yang tidak proper. Gara-gara sebuah salaman doang. Langsung bayinya keluar. Tuhan mau kita jadi dewasa rohani. Kita nggak mau manja-manjaan terus, saudara. Tuhan mau kita berubah. Saudara bayangin, anak saya masih 1 tahun, waktu masih punya anak kecil juga. Lucu kalau kecil, lucu, ya kan? Kita pulang bisa nanya, lucu gitu ya. Daddy gitu. Tapi saudara bayangin kalau orang umur 35 tahun, umur 40 tahun, saya sama papa saya, misalkan saya pulang gitu, buka pintu, Daddy, gitu, nanya. Pendak mau digelepak kepalanya, saudara ya. Itu Tuhan pun begitu, saudara. Tuhan nggak mau kita seperti bayi terus. Tuhan mau kita dewasa, saudara. Ada angin, ada badai, ada masalah, selesaikan, dihadepin. Orang dewasa itu orang yang kuat, orang yang bisa mikir, otaknya berkembang, tahu cara menyiasati kehidupan. Ya, saudara. Itu juga dalam kerohanian. Kita harus berkembang. Pertanyaannya bagaimana? Gimana kita bisa berkenal secara rohani, saudara? Apakah harus sering ke gereja? Apakah harus sering ikut Zoom hari Senin dan Kamis sama Om Aldo? Apakah harus deket-deket Om Aldo? Tinggal di rumah Om Aldo supaya bisa dewasa rohani? Nah, itu nggak salah. Itu boleh, itu suplemen, saudara ya. Tapi saya percaya ada satu hal yang paling signifikan yang harus kita lakukan untuk kita bisa menjadi pribadi rohani yang kuat. Sebagaimana tubuh kita ini, saudara. Saya percaya tubuh kita bisa gede gara-gara apa? Susu awalnya waktu kecil. Makanan lembut, makanan keras, bertahap makan sampai sudah gede-gede, udah besar begini, makanannya apa? Soto daging, ya kan? Soto daging, bebek, ya kan? Makanan apa lagi? Buyung hai, Chinese food ya. Barongsai, bakyak, bakso, bakpao, ya, semualah. Apapun dimakan jadi besar. Sebagai orang Kristen, Tuhan pun mau kita berkembang dengan makanan rohani. Makanan rohaninya apa, saudara? Firman Tuhan. Roma 10 ayat 11 berkata gini, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, saudara. Kalau kita nggak dengerin firman, dengerinnya YouTube tentang gosip-gosip selebritis, perang-perang, ya selamanya kita akan jadi bayi rohani. Ya, firman Tuhan lah makanan kerohanian kita. Tanpa firman Tuhan nggak akan kita memiliki iman. Tanpa iman kerohanian kita nggak akan berkembang, saudara. Tanpa iman kerohanian kita akan stuck. Tanpa iman kerohanian kita nggak akan bergairah. Dan lebih lagi tanpa iman kita nggak akan melihat mujizat Tuhan. Nggak akan pernah dipakai Tuhan, dibawa Tuhan untuk mencapai kemaksimalan hidup, saudara. Kalau bayi nggak mungkin dikasih tanggung jawab dong. Ya, masa kita percayain anak saya yang masih 5 tahun, tolong nih mundurin mobil dong, parkirin mobil. Nggak mungkin dong, ya kan? Kasih paspor sendiri, tolong kamu ke Indonesia ya, bawain ini uang $1 juta kasih ke Popo Kungkung di Indonesia. Nggak mungkin, itu hanya orang-orang yang sudah dewasa dikasih kunci mobil, tolong mobilnya pindahin. Ini ada duit, kamu tolong beliin. Hal-hal yang besar nggak mungkin dipercayain sama anak kecil. Kalau kita terus bayi dalam kerohanian kita, nggak akan pernah Tuhan percayakan hal yang besar buat kita. Amin, saudara. Amin. Pagi ini saya dorong kita semua untuk mau mengembangkan spiritual intelligence kita. Spiritual kerohanian kita harus dikembangkan. Amin, saudara. 3 hal pagi hari ini yang kita mau camkan, kita mau taruh di dalam hati kita. Belajar dari Musa, bagaimana dia bisa dipercaya Tuhan hal yang besar, ada 3 hal. Ya, kalau kita mau dipercaya Tuhan seperti Musa, yang pertama kita harus berkembang dalam hal pengetahuan. Yang kedua kita harus berkembang dalam hal emosi kita, yaitu kesabaran kita. Yang ketiga kita harus berkembang dalam hal kerohanian. Saya percaya kalau 3 hal ini ada dalam kehidupan kita, kita akan dipercaya hal yang besar di dalam kehidupan ini. Dan maksimal kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang di rumah, yang di sini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan
untuk segala berkat-Mu, untuk segala kepercayaan yang Kau berikan buat kami saat ini Tuhan. Kami angkat tangan kami berdoa, kami memohon Tuhan, Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh mempunyai Tuhan satu pemikiran, satu keinginan Tuhan di dalam hidup kami untuk kami terus berkembang Tuhan. Dan terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh belajar dari Musa Tuhan. Biar Tuhan pembelajaran yang singkat pagi hari ini boleh mengubah hidup kami, boleh menjadi rema di dalam hidup kami, sehingga kami boleh dipercaya menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa dan dipercaya untuk hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Wow, luar biasa sekali. Kalau kita sudah tidak mau mengembangkan diri, itu dikatakan kita sama aja udah mati. Karena orang-orang yang tidak mau mengembangkan diri adalah orang-orang mati. Mari, berapapun usia Anda, mari kita pacu diri kita untuk mau mengembangkan diri. Gak bosan-bosannya, saya atas nama leaders, atas nama keluarga besar PPC, mengucapkan banyak terima kasih untuk siapapun Anda yang berdoa buat PPC, berkontribusi buat PPC di dalam bentuk apapun, mereka yang berjerih lelah dalam mempersiapkan dan juga membantu di dalam pelayanan hari Minggu. Terima kasih. Juga kalau ada di antara Anda yang perlu bantuan di dalam bentuk apapun, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya dan juga untuk menghubungi para leaders. Kami di sini siap untuk melayani Anda semuanya. Kita akan berdoa buat Indonesia. Kita akan berdoa buat Philadelphia, of course. Dan terus kita bertahan dan berjuang di masa-masa sulit ini. Mari kita satukan hati kita. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang bukan hanya mengingatkan, tapi biar memacu kami untuk kami mau mengembangkan diri secara intelektual, secara emosional, dan juga secara spiritual, untuk kami menjadi manusia-manusia yang maju, yang up to date, yang bisa membawa influence buat kota tempat kami tinggal. Yes, we want to pray for Philadelphia, Tuhan. Biar kehadiran kami membawa rasa untuk kota ini, rasa yang enak, rasa yang gurih, hingga pada saat kami gak ada, kota ini merasa kehilangan. Bapak, pakai setiap anak-anak Tuhan untuk membawa terang untuk kota ini, membawa pengaruh yang baik buat kota ini. Pulihkan Philadelphia Tuhan, secara numbers dalam coronavirus, di dalam menghargai satu dengan yang lain, keamanan, pertumbuhan ekonomi, semuanya Tuhan, apa yang baik datang dari Tuhan, Engkau turunkan atas kota Philadelphia, the city of brotherly love. Kami melepaskan berkat juga buat Amerika, di dalam setiap segala apa yang ada. Aku percaya kasih-Mu kasih yang kekal, kasih yang gak berubah, kasih yang sama yang Kau berikan untuk Amerika ini Tuhan. Sebagaimana Kau berikan dulu kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk ini. Bersyukur Tuhan untuk 75 tahun Indonesia boleh merdeka. Bersyukur Tuhan pilihkan pemimpin Jokowi untuk Indonesia. Kesehatan dia, keluarganya, para staf kabinet, biar terus bekerja Tuhan, untuk membawa perubahan yang terbaik buat Indonesia. Setiap kelompok-kelompok yang mencoba merubah Pancasila, yang mencoba masuk dengan agenda-agenda mereka karena kepentingan pribadi Tuhan. Mereka yang merasa bahwa dengan kekayaan mereka
mereka bisa mengontrol Indonesia. Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu turun untuk Indonesia. Setiap pribadi-pribadi, kelompok-kelompok yang mencoba memecah belah Indonesia, kami ikat, kami tundukkan, kami patahkan di dalam nama Yesus oleh kuasa darah Yesus. Kami memperkatakan berkat untuk Indonesia, pemulihan untuk Indonesia, kemajuan buat Indonesia. Dan biar anak-anak Tuhan, biar gereja Tuhan bergerak dan membawa perubahan-perubahan dari Sabang sampai Merauke. Hingga Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Yesus Tuhan. Setiap pribadi-pribadi keluarga besar PPC ataupun mereka yang menyaksikan kebaktian ini, setiap pergumulan, doa-doa mereka Tuhan, Engkau dengarkan. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni dosa-dosa kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Saudaraku, mari angkat kedua tangan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Tangan Tuhan yang memimpin engkau pada saat masuk, pada saat keluar, kemanapun Anda pergi. Tuhan menyertai Anda dan Tuhan membuat segala usaha Anda berhasil. Terus jadi garam, terus jadi terang, dan terus menjadi pribadi-pribadi yang mau mengembangkan diri. Segala hormat, puji, dan syukur hanya bagi Yesus Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang di rumah katakan, amin, amin, amin. Kita bertemu lagi minggu depan. Kalau ada perubahan-perubahan, saya akan memberikan informasi. Happy Sunday and sekali merdeka, tetap merdeka.